Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa di pertemuan kedua. Wow, sudah langsung bergabung 16 orang pada pertemuan kedua ini. Terima kasih masih setia mengikuti 12 pertemuan dari English Course LPKN Training Center. Terima kasih yang baru bergabung. Wow, langsung membludak ya, 28 orang. Luar biasa, berarti ini tandanya teman-teman memang sangat berminat. Kemudian ada banyak, hampir 100 lebih yang sudah mengumpulkan tugas pada pertemuan kemarin. Artinya bisa ya, rata-rata jawaban teman-teman juga sudah benar. Ada juga sih beberapa yang keliru dan misunderstand. Kok saya pakai bahasa Inggris ya? Maaf. Dan ada juga yang masih gagal paham dengan petunjuk penyelesaian tugasnya. Tidak apa-apa. Di tugas-tugas berikutnya kita akan lebih menjelaskan lagi ya. Kembali lagi. Wow, sudah 41 orang. Ya, banyak sekali ya. Yang mau komen dan melambaikan tangan, monggo, boleh sekali. Baik. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua kita di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, di mana di pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas tentang members of family. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, saya opening dulu seperti biasa ya. Baik, ini adalah program dari LPKN Training Center, namanya English Course Online tentunya. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengenal apa itu LPKN Training Center, LPKN Training Center adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang fokus mengajar adik-adik kita untuk siap terjun ke dunia kerja. Jadi bedanya dengan univ-univ lain atau kampus-kampus lain, di LPKN lebih fokus menekan ke praktiknya. Baik, lanjut ya. Hari ini juga tentunya kita menyiarkan ini, memberita atau membroadcastkan informasi ini ke Bali dan Pasar di LPKN Bali, ada di LPKN Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada di LPKN Mataram, ada di LPKN Praia. Jadi untuk yang nanya LPKN ada di mana aja, tadi itu saya sebutin ya, ada 5 gedungnya. Oke, siap. Sumbawa Bima Dompu juga tak kalah, pasti banyak yang ikut di sana ya. Baik, sudah ada 57 orang. Terima kasih masih bergabung. Baik, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Mr. Ulfan ya. Saya ulangin lagi. Pertemuan kedua ini membahas tentang members of family. Jadi bahasa Inggris atau panggilan untuk anak itu apa? Apa bedanya son and daughter? Apa bedanya child? Kapan kita bilang child, son or daughter? Kapan kita bilang apa bahasa Inggrisnya saudara? Kalau saudara tiri? Kalau bahasa Inggrisnya istri? Bahasa Inggrisnya bapak? Bapaknya bapak? Nah, kalau di bahasa Indonesia pusing nih. Saya punya bapak, bapak saya punya bapak. Apa bahasa Inggrisnya? Apa panggilannya? Atau istri saya punya bapak, panggilannya apa? Nah, penasaran kan? Wah, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Mr. Ulfan. Sabar dulu, kita tunggu lebih banyak dulu yang join ya, baru 64 orang. Kalau teman-teman mau komentar, boleh. Nanti juga saya minta sedikit Mr. Ulfan untuk membahas secara umum bagaimana tentang tugas yang kemarin. Maksud saya, bagaimana teman-teman menyelesaikan tugas yang kemarin. Nanti jawaban teman-teman akan dibahas sedikit ya, secara umum. Tapi sejauh yang saya periksa, sudah bagus. Ya, mantap ya. Ada yang ditanyain spell your name, dia bilang langsung dispelkan gitu ya, tanpa menyebut misalnya Zamrud, tidak Z-A-M-R-U-D gitu ya, langsung ditulis kayak gitu tanpa menulis namanya dulu. Wah, keren, boleh ya. Yang penting terjawab dan betul, bagus. Baik, masih ada 66 orang yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung semua. Siap, sudah ready nih? Komen dong, komen di bawah dong. Siapa yang nyaksiin online ini dengan gaya yang paling luar biasa? Misalnya
nonton online ini, live ini, serius kok Kak, pakai buku, saya catat gitu. Boleh coba komen di bawah, saya mau lihat. Teman-teman, atau ada yang, Kak, saya nonton online ini sambil manjat pohon. Kenapa gitu? Saya cari sinyal susah Kak. Sinyalnya diambil sama tetangga, wifi bareng-bareng gitu misalnya. Berarti wifi-nya ditaruh, hotspotnya ditaruh di atas pohon ya. Baik. Nah, udah ada 75 orang, terima kasih. Dalam, baru 10 menit ya, sudah ada 75 orang, thank you. Mana lagi nih? Komen dong boleh. Halo balik. Yang kasih tangan jempol, aku kasih tangan 2. Baik. Oke. Sudah siap? Sudah siapin pertanyaan-pertanyaan kerennya, gokilnya, boleh? Ya. Ada coba mana? Wah, banyak yang dapat love, banyak yang ketik love. Sudah 77 orang. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Mr. Ulfan. Ada yang bertanya jurusan PKN apa aja? Oh, ya, baik. Sebelum kami bergabung dengan Mr. Ulfan, ada yang bertanya, Kak, kalau mau join di LPKN, ada jurusan apa saja? Boleh. Jurusan pertama yang paling keren, yang paling banyak peminatnya adalah perhotelan dan kapal pesiar. Jurusan ini nanti setelah teman-teman lulus dari LPKN, teman-teman bisa seleksi untuk berangkat ke kapal pesiar. Per hari ini sudah banyak sekali yang lulus tes berangkat ke kapal pesiar, cuman masih ditunda. Tapi surat perjanjiannya sudah ditandatanganin. Artinya tunggu corona usai, berangkat. Keren kan? Berapa gaji di kapal pesiar? Nggak muluk-muluk sih ya, 900 ada, $900. Ya, lanjut. Jurusan kedua adalah administrasi perkantoran dan sekretaris. Buat teman-teman yang ingin bekerja dengan banyaknya data berkas arsip. Kemudian jurusan ketiga ada komputer akuntansi perhotelan, yang ingin berkarir di perhotelan tapi bagian back office, yaitu orang yang hitungin duitnya orang. Kemudian jurusan yang selanjutnya ada yang bertanya? Oh, bukan. Jurusan berikutnya adalah manajemen transportasi udara. Jurusan ini yang buat teman-teman yang ingin berkarir di bandara sebagai ground handling. Kak, ground handling itu apa? Yang ada di bandaranya, ya. Baik, sebentar, kameranya tergeser. Saya geser balik. Baik. Nah, itulah keempat jurusan yang ada di LPKN. Satu lagi ketinggalan, yaitu administrasi perkantoran, administrasi perhotelan, ya. Sampai batuk. Administrasi perhotelan ini adalah untuk teman-teman yang ingin berkarir di dunia perkantoran tapi di hotel, ya. Di back office-nya hotel itu kalau nomor 1, perhotelan dan kapal pesiar itu untuk bagian depan, ketemu turis, ketemu bule, ketemu orang-orang, ya. Kalau administrasi sekretaris administrasi perhotelan ini nanti teman-teman di belakang, sama ya komputer akuntansi perhotelan di belakang, ya. Oke deh. Baik, ada yang bertanya tadi soalnya, ya. Boleh. Nah, Kak, masih buka pendaftaran? Masih. Sampai 15 Agustus dan dapetin diskonnya yang sangat gede. Diskon normalnya 3 juta. Tapi kalau daftar sebelum tanggal 15 cepetan bisa lebih besar diskonnya. Jangan bilang-bilang. Baik. Cara daftarnya gimana? Chat Mbak Ria boleh, chat yang di sini juga boleh, atau tanya-tanya di LPKN langsung juga boleh. Bebas, karena milenial mah nggak ada yang membatasi, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut kursusnya Members of Family, ya. Masih level basic juga. Sekarang kita akan bergabung, kita request bergabung bersama Mr. Ulfan. Silakan Pak. Iya, Bapak saya so excited sampai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Apa kabar? Pastinya gue Sukses ya. Iya Pak, ya saya sangat excited sampai lupa pakai masker Pak. Saya pakai sebentar Pak. Kita ikuti protokol. Siap. Nah, baik Bapak, gimana nih Pak sehari kemarin pengalaman pada saat online kemarin, tugas-tugasnya teman-teman ini gimana Pak? Ya, dari hasil tugas yang saya periksa, memang sebagian besar sudah menunjukkan bahwa teman-teman ini sudah memiliki pemahaman yang cukup baik. Wah, keren, itu yang kita harapin. Betul sekali, walaupun memang beberapa seperti Mas Em sampaikan tadi, ada yang sedikit agak keluar dari konteks, Okay. ya. Ada yang
menuliskan sekali lagi spelling seperti Mas Sam bilang, tapi tanpa nama. Jadi saya diberikan tugas lagi untuk menebak nama. Itu namanya siapa ya? Betul. Saya memberikan tugas kepada teman-teman, teman-teman juga memberikan tugas balik kepada saya Mungkin untuk menebak lagi. pada saat dia ketik, yo lu tebak deh nama gua siapa nih, gitu ya. Betul. Baik-baik, Tapi apapun itu artinya mereka memiliki pemahaman yang cukup secara umum. Siap, semangat mereka untuk mengerjakan tugas juga berarti wow ya Pak. Betul sekali. Lebih dari 100-an orang mengerjakan. Iya, dan saya cukup kaget karena banyak sekali tugas yang terkumpul. Kemudian cukup ini juga ya, cukup menyita waktu juga. Iya, Kita harus memeriksa tugas. Betul, dan itu spesial dari kami. Betul, tapi apapun itu saya sangat senang ya. Itu menunjukkan bahwa motivasi teman-teman sangat kuat untuk ikut Betul. belajar Betul. pada kursus kita ini. Iya, itu yang kita harapin. Untuk di level basic ini yang penting motivasi yang sangat kuat. Sebanyak 76 orang sudah online. Mungkin teman-teman yang lain masih baru pulang Jumatan ya. Iya, baik. Itu tadi dari Pak Ulfan ya, Mr. Ulfan ya. Yang penting adalah motivasi dulu. Perkara salah atau tidak, coba dulu ya. Perkara nanti bisa atau tidak atau belepotan ngomongnya, coba dulu, nggak masalah. Kalau kita cerita dikit Bapak tentang suksesnya pengusaha-pengusaha besar, walaupun kita tidak ngomong pengusaha hari ini ya, tapi kita ngomong suksesnya. Masih ingat Bapak tahun 70-an dulu? Aqua ditertawakan menjual air minum, padahal air minum di sana gratis. Aqua pada saat itu lebih mahal dari harga bensin loh Pak. Diketawain. Dan sekarang lihat harga saham Aqua melambung tinggi. Artinya kalau teman-teman masih di level basic, nggak masalah, tabrak saja dulu. Jangan takut ya Mister ya. Betul sekali. Iya, masih belajar. Betul sekali. Karena untuk mencapai sesuatu yang tinggi atau besar, tentu saja pastinya harus dimulai dari yang Basic dulu, jangan takut diketawain. Nanti kalau teman-teman bilang sudah bisa, yang ngetawain teman-teman akan nyesel loh ya. Dan pengen giliran iya dong nanti. teman yang akan mengetawakan mereka ya. Sama kita, itu namanya anu nanti Pak. Tidak. Jombang ya. Iya, tapi lumayan, boleh lah. Kalau enggak. Baik, terima kasih masih stay tune bersama kami. Oke, baik, biar tidak lama, sekarang kita akan belajar materi kursus bahasa Inggris online kita di pertemuan kedua dengan materi Members of Family. Silakan Mr. Rufan. Siap, Saya terima tinggal ya kasih, Mr. Mas. ya. Baik. Sami-sami. Baik, untuk mempermudah penjelasan, saya izin ya teman-teman untuk tidak memakai masker ya. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali rasanya saya, Mr. Fan, masih bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua untuk sedikit sharing atau berbagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas spelling alfabet ya, membahas terkait dengan beberapa huruf yang tricky, kemudian bagaimana cara trik-nya untuk mempermudah kita membedakan huruf-huruf yang tricky tersebut dalam konteks bagaimana cara menyebutkannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjut membahas terkait dengan members of family seperti yang sudah dijelaskan sedikit oleh Mr. Sam atau Mas Sam tadi ya. Pada pertemuan kali ini, members family yang akan kita bahas tentu saja untuk menambah kosakata, lebih terfokus pada menambah kosakata. Apakah ada language expression yang akan kita bahas? Tentu saja ada, hanya saja tidak terlalu banyak. Kita akan dominasi membahas tentang members of family. Sebelum kita lanjut membahas kosakatanya, karena ada cukup banyak, terlebih dahulu saya ingin memberikan, mungkin bisa dibilang tips, bisa dibilang basic atau dasar, atau bahkan bisa dibilang sebagai bukan jurus ya, tepatnya mungkin kita sebut saja sebagai konsep ya. Baik, terima kasih. Ketika kita membahas members of family, ada beberapa istilah yang perlu terlebih dahulu kita ketahui untuk memudahkan teman-teman atau seluruh peserta nanti mengingat kira-kira ketika muncul kata ini akan mendefinisikan atau akan mengarah ke hubungan keluarga seperti apa. Contoh,
Beberapa istilah tersebut saya bagi menjadi 4. Yang pertama yakni ketika members of family atau keluarga dimulai dengan kata great, ya. Kita bacanya great bukan great, ya. Great di sini memiliki maksud atau hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan antara buyut dengan cicit. Jadi tidak akan pernah ketemu antara cucu dengan buyut, ya. Maksud saya adalah selalu akan dihubungkan dengan buyut dan cicit. Kita ada beberapa contoh kata di sini untuk members of family-nya. Contoh yang pertama adalah great grandfather. Great grandfather yang dimaksud di sini adalah kakek buyut, ya. Karena grandfather sendiri berarti kakek. Ketika ditambahkan kata great di depan maka menjadi kakek buyut. Kemudian great grandmother, sudah bisa ditebak pasti ini berarti buyut perempuan, ya. Sorry, great grandfather. Great grandmother adalah nenek buyut. Selanjutnya, lagi hubungan di antara keduanya adalah berhubungan dengan buyut dan cicit. Maka ketika disebutkan great grandson itu berarti cicit laki-laki, ya. Kemudian ada great granddaughter. Daughter itu adalah perempuan, ya. Berarti di sini cicitnya perempuan. Sekali lagi, dengarkan bagaimana cara saya mengucapkan. Great grandfather, great grandmother, great grandson, dan great granddaughter. Seringkali teman-teman keliru ketika membaca antara dokter dan anak perempuan. Sebagian mengatakan doctor, padahal ketika menyebutkan anak perempuan kita sebutnya daughter bukan doctor, ya. Jelas sekali perbedaannya. Doctor itu artinya dokter, sedangkan daughter itu berarti daughter berarti anak perempuan. Baik, itu yang pertama. Ketika menemukan kata great, berarti hubungannya adalah buyut dan cicit. Selanjutnya kita lihat ada kata grand. Grand di sini memiliki hubungan keluarga antara kakek dan nenek serta cucu, bukan lagi cicit. Ya, kita lihat di sini ada kata grandfather, kemudian grandmother, selanjutnya ada grandson dan granddaughter. Grandfather sudah jelas berarti kakek, grandmother nenek, grandson artinya cucu laki-laki. Selanjutnya ada granddaughter. Granddaughter adalah cucu perempuan. Baik, itu dua istilah. Yang pertama yang perlu kita ketahui yakni terkait great dan grand. Selanjutnya, ketika di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan keluarga kita akan menemukan kata law dan step. Ya, law di sini adalah ungkapan untuk menyatakan hubungan keluarga yang terbentuk dari pernikahan. Ya, hubungan pernikahan. Kita lihat yang pertama, father-in-law. Ingat, law-nya harus jelas O, harus bulat O-nya. Father-in-law, ya. Father-in-law artinya ayah mertua. Selanjutnya ada mother-in-law, sister-in-law. Father-in-law itu berarti mother-in-law berarti ibu mertua, ya. Selanjutnya sister-in-law itu artinya ipar perempuan. Brother-in-law itu artinya ipar laki-laki. Selanjutnya ada son-in-law, ya. Son-in-law berarti menantu laki-laki. Yang terakhir ada daughter-in-law artinya menantu perempuan. Sekali lagi dengarkan saya cara mengucapkannya. Father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, son-in-law, and daughter-in-law. Jadi sekali lagi hubungan ketika
kita menemukan kata law pada members of family adalah hubungan keluarga yang terbentuk dari pernikahan. Dan yang terakhir, di sini ada kata step. Jadi setiap kali teman-teman menemukan kata step pada members of family, hubungan anggota keluarga, maka hubungan di sini adalah hubungan tiri. Singkatnya atau gampangnya bisa kita bilang tiri. Contoh, stepfather. Stepfather artinya ayah tiri. Ingat, stepnya harus di depan ya, bukan father step ya. Stepfather, ayah tiri. Stepmother, ibu tiri. Stepbrother artinya adalah saudara laki-laki tiri. Kemudian stepsister sudah pasti bisa kita tebak, yakni saudara tiri perempuan atau saudara perempuan tiri, sama ya. Ketika kita memanai, selama itu logik ya, masuk akal, pemaknaannya tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris akan sangat sensitif mengatakan brother step ya, tidak bisa. Baik, setelah kita belajar 4 dasar tadi, yang pertama ada great, yang kedua ada grand, yang ketiga ada law, dan yang keempat ada step. Selanjutnya kita akan lihat untuk mempermudah teman-teman semua mengingat, saya punya trik. Kita bedakan, kita bagi ke dalam gender ya, laki-laki dan perempuan untuk mempermudah mengingat. Jadi kita pasang-pasangkan saja ya, karena ada members of family kan normalnya adalah berpasang-pasangan. Jadi ketika menyebutkan gender yang male, selanjutnya harus kita pasangkan dengan female untuk mempermudah penyebutan saja. Tetapi nanti juga kita akan mempelajari members of family yang posisinya netral, ya kita belum tahu ini laki-laki atau perempuan. Baik, sekarang kita lihat selanjutnya. Ya, seperti ini. Kita bagi menjadi dua, male dan female. Kita mulai urut-urutannya dari yang pertama tadi ada great ya. Mari kita lihat. Great grandfather artinya adalah buyut laki-laki. Kemudian kita pasangkan dengan yang perempuan, great grandmother. Mohon maaf tulisannya tidak jelas, tapi mothernya bisa diambil dari kata mother, ibu di sini. Sama ya terakhirnya. Great grandfather, great grandmother. Sekali lagi cara bacanya great bukan great ya. Great grandfather, great grandmother. Selanjutnya ada grandfather and grandmother, kakek dan nenek. Berikutnya father and mother, ibu dan bapak. Untuk father and mother, tidak hanya mengucapkan father dan mother saja menunjuk ke arah bapak atau ibu. Biasanya teman-teman juga bisa menggunakan dad atau mom. Jadi dad atau mom. Dad untuk ayah, kemudian mom, ya sudah jelas untuk ibu. Biasanya teman-teman sudah sering mengucapkan. Artinya cara pengucapan itu sudah sangat familiar buat teman-teman. Selanjutnya ada son and daughter, anak laki-laki dan anak perempuan. Sekali lagi, son pengucapannya sama dengan matahari, anak laki-laki. Bagaimana cara membedakannya? Tentu saja konteks ya, konteks pembicaraan. Ketika kita membicarakan members of family, tentu saja tidak membahas matahari ya. Baik, itu son and daughter. Selanjutnya brother and sister, saudara laki-laki dan saudara perempuan ya. Berikutnya ada elder. Elder di sini untuk menunjukkan arti dalam bahasa Indonesianya kita permudah menjadi kakak ya. Elder brother itu berarti kakak laki-laki dan elder sister itu kakak perempuan. Kemudian adik itu kita ucapannya kita gunakan younger. Younger brother and younger sister, adik laki-laki dan adik perempuan. Bagaimana kalau Oke, kita lanjut, sorry. Daughter, anak laki-laki tiri dan anak perempuan tiri. Selanjutnya ada step brother, step sister, saudara tiri laki-laki dan saudara tiri perempuan. Berikutnya ada uncle and aunt, ya bacanya aunt bukan aunt ya. Beberapa kasus saya menemukan teman-teman tuh kalau aunt ya bacanya aunt saja, sederhana saja. Kita buat sederhana saja. Ada uncle and aunt. Ingat, uncle bukan dibaca ankle. Kalau ankle
Selanjutnya ada nephew dan niece. Nephew, oke, nephew berarti keponakan laki-laki. Ingat bacanya nephew bukan nephew ya. Karena P ketemu H akan menjadi bunyi F, nephew ya. Kita bacanya nephew. Kemudian ada niece, bukan nice ya. Teman-teman beberapa kali saya temukan ketika mengucapkan keponakan perempuan itu dibacanya nice, padahal yang benar adalah niece bukan nice ya. Terakhir kita ada great grandson dan great granddaughter ya. Cicit laki-laki dan cicit perempuan. Baik, ini adalah gambaran umum untuk mengucapkan hubungan keluarga yang kita bagi berdasarkan gender, male dan female, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, ini saya berikan untuk mempermudah teman-teman ketika mengingat, sekali lagi, members of family. Jadi kita coba pasang-pasangkan untuk mempermudah teman-teman semua mengingat. Tentu saja tidak semua bisa dibagi ke dua gender tersebut karena ada beberapa istilah dalam members of family yang posisinya netral. Kita lihat contoh berikut. Oke, ini dia. Ketika kita tidak secara spesifik menyebutkan buyut itu lelaki atau perempuan, maka kita bilang great grandparents ya, atau buyut saja. Selanjutnya ada grandparents, kakek dan nenek sudah include di dalam satu istilah tersebut, grandparents. Selanjutnya ada parents, tentu saja orang tua yang terdiri dari bapak dan ibu. Kemudian ada child atau children. Child jika anaknya satu, sedangkan children adalah bentuk plural atau jamak yang digunakan untuk mengatakan anak-anak tapi tidak spesifik menyebutkan gendernya laki-laki atau perempuan. Selanjutnya ada istilah sibling. Siblings adalah saudara kandung ya, lawan dari step. Itu adalah sibling. Selanjutnya stepchild, anak tiri ya. Mungkin kalau anaknya satu kita bisa bilang child, kalau banyak atau lebih dari satu atau plural kita bilang stepchildren. Selanjutnya ada cousin ya, karena cousin kita tidak bisa tidak secara langsung mengucapkan gendernya, kita bilang sepupu ya. Cousin artinya sepupu. Kemudian yang terakhir ada great grandchildren atau cicit yang belum yang tidak kita sebutkan secara spesifik gendernya dan jumlahnya lebih dari satu karena ada kata children bukan child. Baik teman-teman semua, sepertinya ini yang terakhir part dari penjelasan saya kali ini. Untuk kosakatanya selanjutnya, untuk language expression-nya saya akan bagikan dua bentuk language expressions. Kapan digunakan language expressions ini? Biasanya ketika kita membahas keluarga, prospek ke depannya biasanya untuk mendescribe anggota keluarga. Ketika kita mendeskripsikan anggota keluarga, biasanya akan ada muncul pertanyaan, beberapa pertanyaan misalnya. Sebelum mendeskripsikan, maksud saya, ditanyakan oleh teman kita atau kenalan baru kita, siapa nama ayahmu, berapa umurnya, atau seperti apa, ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi mempelajari hal ini ke depannya bisa digunakan sebagai dasar atau basic untuk mendeskripsikan family, ya, mendeskripsikan keluarga. Berikut kita lihat language expressions. Oke, untuk language expressions kali ini saya akan membagikan dua bentuk language expression saja. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Yang pertama, menanyakan nama dari anggota keluarga. Tinggal dipasangkan saja. Ketika seseorang menanyakan nama dari ayah, maka bisa kita gunakan what's your father's name? What's your father's name? Siapa nama ayahmu? Maka ketika menanyakan siapa nama saudara perempuanmu, ambil lagi tadi kosakata kata saudara perempuan, tinggal kita masukkan di sini ganti fathers menjadi what's your sister's name, atau siapapun bisa hanya mengganti kata fathers di sini saja menjadi anggota keluarga siapapun itu. Ya, jawabannya bisa dengan dua cara. Yang pertama, my father's name is, nama ayah saya adalah siapa, sesuaikan dengan nama bapak sendiri tentu saja ya. Yang selanjutnya bisa menggunakan kata his name. Jawaban bisa menjawab dengan his name is.
Ingat, yang pertama cara menjawabnya my father's name is. Yang kedua, his name is, karena his menunjuk ke laki-laki. Kemudian, oke, hanya 2 contoh ya. Kemudian yang kedua ini saya sebentar. Ya, saya boleh pinjam. Ada koreksi sedikit ya. Saya boleh minta 1 kertas. Excuse me? Excuse me? Boleh. Can I have 1 paper clip also? Paper clip, alright. The big one. Sorry, itu sebentar. Blank. Yeah, the black one. The new one. Sorry, the flip chart, I mean. Yes. Can I use this one? Oke. Language expressions yang kedua adalah kita akan menggunakan pertanyaan untuk menanyakan umur. Hanya saja akan terima kasih. Terima kasih Mas Em. Ya. Untuk ekspresi yang kedua akan saya tulis karena tadi ada kesalahan sedikit. Oke. Di sini menanyakan umur dari anggota keluarga, ya, menanyakan umur. Terakhir bisa kita ganti sesuai dengan anggota keluarga yang ditanyakan umurnya. Tapi ekspresi how old is your ini semuanya sama. Tinggal diganti. How old is your daughter? How old is your father? How old is your sister? Dan lain-lain. Tinggal diganti saja anggota keluarganya. Ingat, yang penting dicatat adalah language expression di awal ini ikuti saja. Jadi jangan diganti. Yang diganti adalah bagian belakangnya dari anggota keluarga tersebut. Arti dari pertanyaan ini adalah berapa umur. Ingat, cara mengartikannya bukan berapa tua ya, seberapa tua bukan, tapi berapa umur dari anggota keluargamu siapa? Kakak perempuan, kakak laki-laki, saudara perempuan, kakek, dan seterusnya. Sekali lagi, language expressionsnya adalah how old is your daughter? How old is your father? How old is your sister? Dan seterusnya. Artinya adalah berapa umur ayahmu, berapa umur anak perempuanmu, dan seterusnya. Baik teman-teman, saya rasa itu 2 dari language expressions yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk language expressions yang lain nanti akan kita diskusikan. Bisa kita bahas di grup diskusi ya. Baik, saya ulangi sekali lagi bahwa hari ini kita sudah mempelajari members of family. Yang pertama tentu saja mempelajari istilah ya untuk mempermudah kalian atau teman-teman semua untuk mengingat. Yakni ada istilah grade, yaitu hubungan antara buyut dan cicit. Kemudian ada kata grand, itu hubungan antara kakek nenek beserta cucu. Selanjutnya ada kata law, itu hubungan keluarga yang terbentuk dari pernikahan. Dan selanjutnya ada kata step, pernikahan juga, hanya saja lebih berarti tiri ya, kita artikan sebagai tiri, entah itu bapak tiri, ibu tiri, saudara perempuan tiri, dan seterusnya. Selanjutnya tadi triknya untuk mempermudah teman-teman mengingat, kita bagi kedua members of family itu ke dalam 2 bentuk untuk memudahkan, walaupun ada bentuk naturalnya ya. Kita bagi menjadi male dan female gendernya. Kemudian kita terakhir ada bentuk neutral tadi. Dan selain kosakata, kita sudah membahas 2 language expressions. Language expressions yang pertama yakni menanyakan nama, sederhana sekali. Language expressions yang kedua menanyakan umur. Apakah hanya 2 language expressions? Tentu saja banyak sekali language expressions yang bisa kita gunakan untuk meminta seseorang mendescribe
ya members of family-nya atau secara umum tentang family-nya. Hanya saja untuk lebih lanjut nanti bisa kita bahas di lain waktu dan lain kesempatan ya, di pertemuan berikutnya, mungkin di group discussion, atau ketika teman-teman nanti bergabung ke LPKN bisa kita bahas jauh lebih panjang lagi tentang language expressions-nya. Baik, saya rasa sekian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini dengan topik members of family. Nanti kita akan lanjut membahas materi lainnya di hari Senin. Hanya saja sekarang saya ingin mengundang kembali Mr. Sam untuk bergabung dengan kita. Kita tunggu sebentar. Oke, baik. Saudara angkat. Baik, silakan Mr. Sam, kami undang kembali. Yeah. Baik, Pak, sebaiknya kita ikuti protokol dulu. Baik, kita kenakan masker lagi. Ya. Yes. Ya, hai. Nah, itu tadi penjelasan tentang members of family untuk dari Mr. Wan. Ya, sebentar lagi kita ajak Mr. Wan bergabung lagi ya, lagi memperbaiki masker. Baik. Boleh, Pak? Silakan. Gimana? Nanti. Boleh, Pak? Mau nggak, Pak? Ya. Ya, kita persilakan Mr. Wan untuk gabung lagi ya, karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Ada pertanyaan tadi juga. Silakan Mr. Wan. Ya, sebentar. Oke. Alright. Oh ya, tadi yang perlu saya ini ya, seru banget ya. Tadi ada aun. Aun itu apa ya? Baik. Jadi ada yang manggil aun ya. Boleh, kan harus belajar, nggak apa-apa. Aun. Ya bener, an. Ya Mister ya? Ya, An. Iya bener. Dan satu lagi ada, karena terbiasa pakai tisu ya, nyebut produk jadinya nice, ada nice ya. Baik, ada kadang yang nyebut bilang nice. Yang benar Mr. Nice. Nice, right ya. Oke, nah ada pertanyaan bagus nih. Tadi dari saya scroll down, ada pertanyaan dari kakak. Wah, banyak. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang luar biasa ini. Pertanyaan yang sama, saya juga kadang bertanya seperti ini ya, luar biasa kalau ada yang bertanya seperti ini. Baik, sebelumnya tadi ada yang bertanya, Bapak, Mister, bahasa Inggrisnya saudara angkat apa ya? Apakah sama kayak step? Nanti kita jawab. Tunggu dulu ya, sabar. Baik. Teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang luar biasa, nanti kita bahas ya. Saya bisa bahasa Inggris, hanya saja takut ngomong, takut salah, tidak percaya diri. Bagaimana cara menghilangkan perasaan itu? Bagaimana cara menghilangkannya? Sebenarnya saya bisa, tapi terlalu khawatir ya. Gimana cara tips? Ini lebih ke tips ya, cara menghilangkan hal itu. Nanti Mr. Fan akan jawab juga ya. Nah itu, saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Masih ada waktu 5 menit, bukan 5 menit ya, 2 menit saja untuk bertanya. Tadi Mr. Fan sudah menjelaskan dari buyut ya, dari great grandfather ya, dari bapaknya kakek. Jauh juga ya. Ya, ada yang mesti tahu di sini siapa yang kakaknya, ibu orang tuanya kakek. Oh, ada pertanyaan kedua. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya di sini perbedaan cara membaca aun dan an. Perbedaan cara, oh iya bukan. Yang benar gimana cara membedakan baca an, bibi dengan ya, bagaimana cara membaca ya? Membaca an yang artinya bibi dengan an yang artinya semut. boleh. Gimana cara berbeda membacakan si laut dengan si lihat sekalian ini nanti. Boleh ya. Mana yang mau bertanya lagi boleh. Kami masih mempersilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Monggo bisa
Mr. Fan di sini masih sanggup menjawab semua pertanyaan teman-teman. Yang seru, kalau teman-teman takut pertanyaannya jelek, nggak apa-apa, jangan nggak masalah, tanya saja ya, daripada nanti sampai di rumah bingung dan kesulitan menghubungi kami, susah ya. Baik, makin banyak pertanyaan ini. Mrs. Lia di balik layar sambil menuliskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Wadaw. Baik. Kita masih tunggu. Sudah mau dijawab. Yang mana nih yang mau duluan dijawab ya? Saya punya beberapa pertanyaan yang keren ini. Ada tentang saudara angkat, tentang bahasa Inggris yang saya malu, perbedaan semut dan bibi, ya. Kemudian masih banyak pun. Wow, pertanyaannya banyak sekali ya. Siap, baik. Ada 75 orang bergabung. Gimana nih? Perasaan teman-teman sudah join hari kedua? Iya. Seru nggak? Seru dong. Nah, terima kasih Miss Ria. Nomor 2 sampai ke bawah. Nomor 2 sampai ke bawah, baik. Mr. Val, kayaknya ini banyak sekali ya perkembangan yang bertanya hari ini daripada yang kemarin. Kayaknya lebih aktif ya, lebih penasaran. Oke, ada yang bisa, saya paham bahasa Inggris, ngerti, mudeng saya maksudnya, paham kok. Kalau bahasa Sasaknya mengaku gitu ya, paham saya tahu bahasa Inggris, tapi nggak bisa balas. Gimana ya? Gitu ya, kayak gitu ya? Paham orang itu ngomong apa. Paham orang itu ngomong apa, Balasnya cuman nggak mau bisa. balasnya susah. Ini mirip-mirip nih dengan pertanyaan yang tadi, yang nervous ya. Terus, gimana cara melatih PD? Karena sering Diketawain. oh my gosh, ini nggak boleh bully ya. Gimana cara melatih percaya diri? Karena kalau saya ngomong bahasa Inggris sering diketawain. Gak apa-apa, sebuah proses ya. Nanti yang ketawa itu nangis kok, nyinyir. Sama sih, teman-teman kami juga kalau bisa bahasa Inggris pasti diketawain. Tapi konsep bulinya beda. Dia bilang, kok dia bisa jago bahasa Inggris ya? Mungkin jangan-jangan dia nelan air yang ditelan sama orang bule kali ya. Dibully juga, nggak bercanda ya. Dan selanjutnya ada yang bilang tips grammar biar enggak ngacak-ngacak pas ngomong bahasa Inggris. Wah, ini levelnya udah level beda nih, tips grammar ya. Siap. Kita sekarang masih bahas keluarga, mantan, pacar, dan sebagainya. Sekarang pindah ke grammar. Wadaw, pertanyaannya luar biasa. Boleh. Ada yang bertanya tapi dijawab sesama peserta. Baik, terima kasih nih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman, diwakilin boleh nanti ditambahin sama Mr. Fan juga ya. Baik, ini nah itu tadi. Jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, belajar sambil mau belajar sambil mendebat-debat, boleh. LPKN kebetulan ada bahasa Inggrisnya juga buat teman-teman yang ingin gabung ke LPKN. Masih tersisa 7 hari lagi untuk mendaftar di LPKN dengan spesial beasiswa potongan biaya pendidikan lebih besar dari biasanya. Jangan bilang-bilang. Oke, gitu. Boleh buat teman-teman yang ingin mencari informasi tentang LPKN untuk kursusnya lebih. Kak, nanti di LPKN diajarin ke kapal pesiar nggak? Diajarin, dibawa tes, dibimbing, ya semuanya sampai berangkat. Ya, gitu. Ya, excuse me. Wah, kalau ikutin semua peraturan di kursus ini kita ngomong kapal pesiar ya. Kalau ikutin semua prosedur dari pelatihan bahasa kapal pesiarnya, jaminan lulus tesnya pasti bisa lulus ya. Jaminan itu katanya Mr. Fad ya. Dan asal peraturannya diikuti semua ya. Kalau lu masuk Senin Kamis ya udah puasa aja. Baik. What is the function of past future, sir? Udah ngomongin tenses nih. What is the function of past future tense? Ya nanti kita jawab ya. Kita singgung-singgung sedikit lah. Mbak, excuse me. Thank you. Udah bahas tenses ya. Baik. Oke. Baik, sekarang kita bahas pertanyaan dari teman-teman yang luar biasa. Saya persilahkan Mr. Fan untuk gabung dan saya akan ke samping aja biar Mr. Fan yang menjelaskan. Boleh Mr. Fan? Are you okay? Ya. Very good. Ya, nggak perlu menggunakan masker Pak, karena saya hilang dari luar biar jelas suaranya. Terima kasih. Oke, silakan Mr. Fan. Saya akan bacakan pertanyaan teman-teman. Mohon izin saya akan
mengerjakan dari samping. Silakan Mr. Fan. Baik, ketemu lagi untuk membahas pertanyaan dari teman-teman semua ya yang sudah bergabung. Boleh saya dibacakan? Boleh Pak. Siap. Pertanyaan pertama, kalau saudara angkat. Oke. Untuk saudara angkat biasanya kita bisa menggunakan foster atau sword. Misalnya saudara angkat, contohnya adalah foster brother. Itu sudah berarti saudara angkat. Singkat, sesingkat itu. Saya tuliskan boleh? Saya tuliskan ya. Contohnya adalah oke. Saudara angkat ya, foster brother. Sesingkat itu saja jawabannya karena hanya satu kata yang dibahas ya. Baik. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan lanjutnya? Oh yes. Baik. Pertanyaan berikutnya, cara membedakan bibi dan semut. Oke, bibi dan semut ya. Ya. Untuk bibi dibaca an ya. Untuk semut dibacanya an. Sekali lagi, bibi bacanya an. Untuk semut dibacanya an. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saya bisa berbahasa Inggris. Hanya saja saya takut ngomong, takut salah, tidak percaya diri. Bagaimana caranya? Oh, baik. Masalah PD ya. Jadi gini, bahasa itu jika tidak diucapkan maka akan dilupakan. Sesederhana itu. Ya. Walaupun teman-teman bahasa lebih tepatnya untuk spoken ya, untuk berbicara. Jika tidak diucapkan, maka teman-teman lambat laun akan melupakan. Jadi saran saya diucapkan. Jika ada masalah kemudian saya nggak pede, maka teman-teman semua harus cari teman atau partner yang memang memiliki satu passion dengan teman-teman. Passion itu sama-sama semangat belajar. Ketika kita bertemu dengan orang yang sama-sama memiliki passion yang kuat untuk belajar, maka tidak akan ada, mohon maaf, saling mengetawakan, saling menghina, saling mencemooh, itu sudah tidak ada. Bagi mereka yang masih ada rasa untuk misalnya teman lain tanda kutip kita bilang dibully atau diketawakan, biasanya mereka juga memiliki masalah dengan confidence ya. Mereka tidak berani mengucapkan, tapi mereka lebih cepat untuk mengetawakan teman-teman. Jadi dihindari saja, dicari teman ya, dicari partner ataupun senior mungkin ya yang lebih paham bahasa Inggris itu sendiri, yang bisa diajak untuk berbincang ya, yang tentu saja tidak membuat teman-teman mentalnya drop dengan diketawakan ya. Jadi saran saya untuk meningkatkan confidence-nya, cari teman-teman yang memiliki passion yang sama, yang sama-sama kuat. Artinya kalian sudah siap untuk gila-gilaan mengucapkan bahasa Inggris apapun itu. Ketemu pohon di jalan, what we say pohon in English, it's tree, whatever you say, apapun yang kalian katakan, hantam saja dulu ya, hantam saja dulu untuk konsultasi benar tidaknya, nanti bisa ke teman yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih baik, maksud saya. Jadi seperti itu ya kalau tips dari saya. Jadi lupakan apa kata orang dulu, dihantam saja dulu ya, belajar dan temukan teman yang memiliki passion yang sama kuatnya dengan kalian. Baik, terima kasih. Mungkin itu semoga bisa memberikan sedikit solusi ya buat teman-teman. Silakan Mas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendorong diri di dalam hati? Saya ngerti dia ngomong apa bahasa Inggris, tapi tidak bisa balas. Tidak bisa membalas. Gini, kenapa saya setiap mengajarkan bahasa Inggris itu selalu saya sisipkan language expressions. Language expression yang saya maksud di sini adalah konsep yang ingin saya tanamkan adalah ketika kita terbiasa mendengarkan pertanyaan, maka kita harus terbiasa mendengarkan atau mengucapkan jawaban. Jadi pembiasaan inilah yang ingin saya coba tanamkan ke seluruh mahasiswa-mahasiswa LPKN. Kenapa saya ajarkan dalam bentuk language expressions? Mungkin di awal akan terkesan hafalan ya, akan terkesan beban. Tapi jika itu saya ulang, bayangkan jika satu pertanyaan saya ulang berhari-hari selama 1 bulan, mungkin kalian hanya perlu mendengarkan dengan sebelah telinga, maka akan kalian hafal dan jawabannya akan kalian tahu. Itu adalah step awal, step basic yang digunakan untuk membiasakan teman-teman mengetahui apa pertanyaan dan apa jawabannya. Jadi kalian akan terbiasa dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh siapapun itu dan biasa untuk menjawab. Jadi kalian tahu jawabannya. Harus tahu jawabannya dulu.
dan dibiasakan untuk menjawab, ya. Saya rasa itu ya jawaban untuk temennya tadi, tahu pertanyaan tapi nggak tahu bagaimana responnya, dan jadi harus dilatih dulu, responnya itu harus dibiasakan dulu, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Debbie beda konsep nih, grammar. Apa itu? Ya. Tips grammar biar nggak acak-acak ngomongnya. Oke, tips grammar. Bahas grammar ini sekali lagi karena konteks teman-teman biasanya kalau udah di SMA tuh yang dipelajari adalah hanya menulis, jadi memang susah. Konsepnya tidak ada yang spesial. Untuk belajar grammar itu hanya pembiasaan. Ketika teman-teman menulis satu grammar, maka diucapkan satu kalimat berisi satu grammar tertentu, maka harus diucapkan. Teman-teman harus punya komitmen, diulang berkali-kali, harus ada drilling. Tanpa drilling, tanpa pengulangan, tanpa pembiasaan, itu hanya, mohon maaf, hanya mimpi aja gitu loh. Teman-teman bisa bagaimana ngomong sesuai dengan grammar yang bagus. Tapi tenang saja teman-teman semua, bukan berarti saya tidak pro terhadap berbicara dengan menggunakan gramatikal yang baik, tetapi dalam survival English ya, gunakan ketika kita menggunakan bahasa tanpa grammar yang benar, selama itu bisa memenuhi konteks orang yang kita ajak bicara itu paham, sebenarnya sudah cukup. Hanya saja untuk kebutuhan akademis biasanya grammar itu memang sangat dibutuhkan. Tapi untuk pemula sebaiknya jangan terlalu terpatok oleh grammar, karena makin teman-teman mikir tentang grammar, makin susah keluarnya nanti. Kenapa? Karena kan takut salah terus gitu loh. Ya, ajak teman untuk komunikasi saja. Nanti setelah lancar komunikasinya, baru bisa disisipkan grammar itu perlahan-lahan. Mulai dari grammar yang basic sekali, yang dasar sekali, ya, yang simple, So, contoh yang termasuk adalah simple present, ya, simple future. Coba ucapkan itu, baru nanti untuk mempelajari grammar selanjutnya akan lebih mudah biasanya. Baik, semoga bisa menjawab. Baik, Yang terakhir adalah tenses, especially past future tense. Oke. Seperti yang saya bilang, jangan terlalu cepat untuk membahas tenses yang mohon maaf, saya bilang levelnya agak tinggi. Mulai dari membahas tenses yang simple saja dulu, biasakan, diucapkan dulu. Contoh, I will go to Sumbawa tomorrow. Ucapkan itu saja, diganti konteksnya. Jangan bilang Sumbawa lagi. I will go to Praia tomorrow. I will go to Baya tomorrow. Ganti lokasinya saja dulu, tapi maksudnya adalah biasakan untuk mengucapkan tenses yang sederhana dulu sebelum yang ribet-ribet. Kenapa? Karena kalau kalian misal sudah langsung pengennya perfect tense, seperti tadi pertanyaannya apa itu? Past future. Ya, itu sudah akan membuat komplikasi di pikiran teman-teman. Artinya complicated gitu loh, belum mikir future-nya, belum mikir past-nya, belum mikir continuous-nya. Dari yang sederhana dulu ya, simple present dulu, simple future dulu, baru nanti pelan-pelan ke arah yang lebih sulit lagi. Dan dibiasakan, harus pengucapannya harus dibiasakan, ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sharing ke teman-teman ya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi saya cukup senang hari ini karena pertanyaannya lumayan banyak. Artinya teman-teman sudah benar-benar memiliki motivasi dan mau belajar, tentu saja mau berkembang ya. Karena setiap pelajaran ketika bisa disimpan di kepala kita, artinya ada perkembangan dari diri kita ya, ada perkembangan dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua untuk pertanyaannya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari jawaban yang saya berikan. Selanjutnya akan saya undang lagi Mr. Sam untuk bergabung dengan teman-teman. Hai, gabung lagi saya. Iya, siap. Terima kasih. Di sini atau Boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sam ya. Menemani siang ini. Terima kasih. Siap. Saya akan closing terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Lompang. Baik, iya. Masa stay 67 orang. Terima kasih masih setia belajar, masih semangat belajar. Jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang tadi bilang, bener juga sih, saya setuju banget ya.
bisa berbahasa Inggris itu karena sepassion. Ketemu orang-orangnya, kita sepakat, ayo dah kita ngomong bahasa Inggris, nggak apa-apa kita nabrak-nabrak, coba aja dulu, begitu ya. Jangan dinyinyirin temannya, ih ngomong bahasa Inggris, kita jangan ya, belajar samaan, coba-coba ngomong bahasa Inggris. Contoh, may I borrow your tip egg, gitu ya, kalau bahasa Sasak, kalau bahasanya may I borrow your tip egg, gitu. Nggak apa-apa, belajar aja passionnya, maksudnya seminat gitu loh, satu minat dengan orang-orang itu ya, gitu. Terus tadi ada yang membahas semut dan on dan on. Pertanyaannya keren ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya homophone ya. Lanjut, homophone itu pengucapan ya. Lanjut, nah buat teman-teman tipsnya juga biar bisa ngomong bahasa Inggris percaya diri, gila-gilaan aja. Ketemu teman-teman bilang, itu di bahasa Inggrisnya tree atau tree atau tree atau tree. Ya untuk pohon, nggak apa-apa, nggak ada yang larang ya. Begitu. Kemudian kalau ada yang nanya, tapi saya mengerti pertanyaan kemudian saya tidak bisa jawab, nggak apa-apa. Coba aja menjawab, diomongin. Jangan jawab dalam hati ya, jangan. Coba aja ngomong, cara menjawab. Kalau menjawab dalam hati, nggak ada yang dengar sampai kamu pun tak dengar ya, jangan. Kemudian bener, jangan terpatok grammar. Kalau terpatok banyak aturan nggak gerak-gerak ya. Jangan, sesimpel-simpel aja ngomong itu. Cerita ngomong aja, jangan takut grammarnya salah. Jangan mikirin grammar dulu ya. Kalau basic mah tendang-tendang aja dulu. Contoh, kalau teman-teman ngomong, saya makan nasi goreng semalam kemarin, atau saya makan nasi goreng sepiring kemarin. Ngerti nggak dengan orang yang ngomong, saya nasi goreng makan sepiring semalam? Tetap ngerti kan? Tanpa harus terlalu memperhatikan grammar. So, coba aja ngomong, jangan terlalu banyak terpatok sama aturan ya. Bye. You look so funny and that makes us enjoy the study. Thank you. Siapa yang ngomong itu? Luar biasa. Thank you so much. Agasta. Iya, karena harus semangat siang-siang ya. Baik. Nah, sampailah kita pada penghujung kegiatan siang ini. Untuk siang ini, penugasan, ngomong tugas nih. Aduh, udah semangat. Mana yang udah greget kerjain tugas nih, mana nih? Greget banget ya. Ya, info dari Mr. Rufan, hari ini tidak ada tugas. Teman-teman boleh mencoba, tugasnya adalah nggak ada kayaknya. Teman-teman boleh mencoba mempraktikkan apa itu grandfather, great grandfather, son, daughter, ya gitu-gitu sebagainya ya. Dipraktikkan, kemudian dilancarkan, dipelajarin. Untuk tugas tertulis sekarang belum ada. Oke? Baik. Nah, nantikan perjumpaan kita esok pada hari Senin jam 2 siang. Kita tanya sedikit bocoran materi apa ya besok siang. Mister boleh tahu besok hari Senin materi apa? Nanti kan dikasih tahu ya. Nggak mau, misternya nggak mau ya. Ya, nanti akan kami kasih tahu di grup ya, apa materi yang sangat menarik ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di grup diskusi ini, udah bergabung di live ini, sudah belajar bahasa Inggris online bersama LPKN Training Center. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi. Kemudian kami tutup, sebelumnya sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin mengkepokan LPKN Training Center, teman-teman bisa membuka website di www.lpkntrainingcenter.schschool ya, sch.id. Teman-teman boleh mendaftar di sana atau ikuti kami di Facebook @LPKN spasi Mataram ya. Itu untuk Facebook nggak pakai ya. Kalau IG @LPKN Mataram. Teman-teman boleh nanya di live ini di akun LPKN ini juga boleh. Kemudian ya, nah itu tidak ada yang bilang bah kena endorse gua. Kayak di semua. Oh iya, kok dia berakhir nih? Kecil, nggak tahu. Di sini ngelak diem. Berakhir dia. Di sini berakhir. Force close dia, jangan ditekan awas. Udah selesai. Belum closing. Belum. Saya share dulu nanti di dalam. Ya dah. Belum menurut. Kim.
begitu. Tapi nggak perlu di-download, Pak. Udah ada di HP. Oh iya. Tapi nggak apa-apa untuk mengamankan saya HP-nya. Aku download. Live dulu, lagi closing. Udah jangan dah, udah. Ngapain Jangan. dia begitu? Ya dah. Udah klik. Belum kayaknya. Lanjutin aja deh closing biar sopan. Kurang terang. Ada opening, ada closing. Oh, udah segitu aja. Tuh, udah ada. So sorry. I need to say berapa? I need to say apologize. Kami mohon maaf karena tadi ada yang mengganggu live-nya sehingga koneksi terputus. Akhir kata, terima kasih yang sudah menekan lagi untuk ya nonton lagi. Akhir kala, ini kita closing 3 orang Mbak yang nonton, nggak apa-apa ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Senang sekali kami bisa ketemu dengan kalian pada siang hari ini. Jumpa lagi di pertemuan hari Senin jam 2 siang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No problem, Mas Sam. No problem, Mas Sam. Asik. No problem, Mas Sam. Sekarang dibagikan ke IGTV juga closingnya. Biar dari satu kan itu tidak ngerekam. Tapi kok Terus gelap? dia diem. Tapi kok gelap di sini diam ya? Oh iya. Udah selesai nih. Udah.